Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada pagi hari ini, selamat pagi. Izinkan kami dari PT Waskita Karya untuk memaparkan perihal Achieve Location Intelligence with Site Scan for ArcGIS. Waskita Karya sebagai perusahaan BUMN termuka bergerak di bidang konstruksi. Terdapat 5 lini bisnis utama, yaitu jasa konstruksi, investasi jalan tol, beton precast, realty, serta berbagai investasi infrastruktur lainnya. Saat ini kami telah melantai di bursa saham sejak Desember 2012 dengan kode WSKT dan telah diikuti oleh salah satu anak perusahaan kami, yaitu Waskita Beton Precast pada September 2016 dengan kode WSBP. Adapun dalam upaya kami mendiversifikasi usaha yang berfokus pada lini bisnis yaitu investasi, konstruksi, dan industri, kami memiliki anak perusahaan yang mendukung kegiatan bisnis utama kami, diantaranya bidang investasi, yaitu PT Waskita Toll Road, PT Waskita Realty, dan ketiga PT Waskita Infrastructure. Adapun untuk bidang konstruksi adalah main bisnis kami, yaitu Waskita Karya Holding, yang sudah banyak memiliki pengalaman di berbagai bidang konstruksi, dan yang terakhir adalah bidang industri yang bertugas memberikan suplai bahan baku, yaitu Waskita Beton Precast melalui produksi beton, pracetak, serta Waskita Karya Infrastruktur sebagai produsen fabrikasi besi berkualitas dalam berbagai bentuk, ukuran, dan bentuknya. Di sektor energi, kami pun telah mencetak prestasi dalam membangun negeri di berbagai proyek-proyek unggulan sektor energi, seperti proyek transmisi dan substation, yang terdiri dari transmission line 500 kV, Sumatera paket 1 dan 2, 500 kV power substation di Riau, serta industrial plant yang pertama adalah civil construction for foundation and upper structure building in Darum Project. Yang kedua, modernized milling plant di Subang, Kendal, dan Sragen. Serta yang terakhir adalah Batu Raja Cement Plant. Dan berikutnya juga ada pengalaman kami di pekerjaan gas, water and waste, and water distribution pipeline, yang terdiri dari LPG facility and pipeline distribution Tarakan dan Balikpapan. Kemudian main distribution and drinking water supply system. Dan ketiga, sewerage and wastewater collection system di Kota Jambi. Selain itu ada power plant dalam bentuk hydro dan coal. Yang pertama adalah Genyem Hydropower Project 2 kali 10 MW. Yang kedua, Sangir Mini Hydropower Plant 2 kali 5 MW. Yang terakhir, Malinau Coal Fire Power Plant 2 kali 3 MW. Kami selalu menjaga mutu pekerjaan kami agar dapat memberikan yang terbaik bagi pengguna jasa kami dengan rutin melakukan sertifikasi. Berikut adalah salah satu sertifikat kontraktor Safety Management System CSMS yang telah kami dapatkan di Pertamina, PGN, serta Pertamina EP. Dan untuk memastikan bahwa material kami yang kami gunakan merupakan material terbaik pada kegiatan konstruksi. Proses produksi material dilakukan oleh anak perusahaan kami, yaitu Waskita Karya Infrastructure, dengan menjaga mutu dan kualitas terbaik. Produk-produk yang telah dihasilkan yang mendukung proses pekerjaan kami antara lain adalah menara transmisi dan guardrail untuk jalan tol dan jalan raya. Kaitannya terhadap menghadapi tantangan di industri 4.0 dan upaya kami untuk terus berkembang dan memberikan produk-produk yang terbaik dan unggul dalam pembangunan bangsa Indonesia, kami telah mengimplementasikan Waskita Digital Construction di berbagai proses bisnis kami.
pemanfaatan Building Information Modeling atau BIM, Reality Modeling, kemudian Geographic Information System atau GIS, yang terintegrasi datanya dengan ERP, serta digitalisasi proses lainnya, kami terapkan pada seluruh siklus konstruksi kami. Sejalan dengan visi digitalisasi Waskita Karya, yaitu menghadirkan produk dan jasa berkualitas terbaik dengan menggunakan teknologi terkini dan sistem terintegrasi. Waskita Karya terus berinovasi, menciptakan berbagai inovasi di berbagai bidang dalam proses bisnisnya untuk mewujudkan visi perusahaan tersebut. Kami memiliki banyak program unggulan seperti BIM, WebGIS, White, WAM, dan penerapan Lean Construction. Seluruh program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat berupa yang pertama, better quality management, kemudian improvement productivity, dan tentunya sustainability development. Nah, kemudian seluruh kegiatan digitalisasi konstruksi kami lakukan untuk mewujudkan sustainability construction cycle yang berawal dari perencanaan, proses konstruksi, pemeliharaan, renovasi, dan pengembangan, dan terus berputar dalam sebuah siklus yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami mengambil langkah untuk mengintegrasikan teknologi BIM dan GIS, atau kami sebut adalah GeoBIM. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan menjadi nilai tambah suatu pekerjaan konstruksi untuk mencapai siklus konstruksi yang berkelanjutan. Nah, sekilas tentang GeoBIM integration di Waskita Karya. Yang pertama adalah WebGIS Waskita ini bersifat web-based, sehingga dapat diakses oleh seluruh anggota proyek yang terlibat menggunakan device apapun yang terkoneksi dengan jaringan internet dimanapun mereka berada. Yang kedua, adanya dashboard progress project yang dapat dilakukan sebagai alat bantu pengendalian project dan tentunya dapat menjadi dasar atas pengambilan keputusan atau kebijakan. Berikutnya yang nomor 3 adalah data BIM dan data GIS terintegrasi dalam satu platform. Data BIM ini dapat dilihat juga oleh seluruh anggota proyek di dalam platform WebGIS. Dan nomor 4, terkait dengan pembebasan lahan yang sangat erat terkait dengan proses konstruksi, WebGIS juga dapat menampilkan area tersebut. Dan yang kelima adalah tentu saat ini sedang banyak berbicara big data. Dengan WebGIS ini kita bisa menggunakan sebagai wadah big data perusahaan kami dalam mengelola seluruh data teknis dalam jumlah yang relatif besar. Dan yang terakhir tentu hal ini dengan sudah disimpan dan direncanakan dengan baik, keberlanjutan integrasi BIM dan GIS dapat digunakan untuk tahapan operation dan maintenance. Bahwa salah satu elemen terpenting dalam proses GeoBIM adalah terwujudnya konsep digital twin. Kami menggunakan metode reality modeling untuk mengambil kondisi existing pekerjaan konstruksi di lapangan. Dengan memanfaatkan UAV sebagai wahana pengambilan data fotogrametri dan high accuracy GNSS receiver, kami dapat menghasilkan reality modeling dengan tingkat akurasi dan detail yang tinggi. Selain itu, untuk memastikan setiap proyek melakukan update secara berkala reality modeling, kami telah merumuskan pedoman Waskita di bidang Building Information Modeling, di mana salah satu poin yang menjadi kewajiban bagi setiap proyek yang berjalan adalah mengupdate reality modeling setiap 1 bulan. Kemudian juga berdasarkan kebutuhan tersebut, kami membutuhkan aplikasi pengolahan data berbasis foto yang dapat berjalan secara seamless. Dengan aplikasi GeoBIM ini tentunya dapat kami andalkan
secara waktu pengolahan dan hasil kualitasnya. Disinilah ArcGIS SiteScan hadir sebagai solusi dalam pengolahan data berbasis cloud, sehingga pengolahan data reality modeling dapat dilakukan dengan tahapan yang sangat mudah dengan hasil yang menjanjikan. Mungkin cukup dari kami, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan kami. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Andi Firdaus. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari Pak Luki yang mungkin yang akan saya bawakan ini lebih terkait ke teknis demo terkait website ArcGIS SiteScan itu sendiri. Mungkin di awal saya akan sedikit menjelaskan overview workflow dari SiteScan. Secara umum, yaitu dia merupakan end-to-end workflow di mana seluruh proses berjalan secara project based sehingga seluruh kegiatan tersimpan di dalam satu repository di dalam aplikasi ArcGIS SiteScan. Nah, yang pertama ini plan and capture, di mana SiteScan dapat digunakan untuk perencanaan flight plan dan digunakan sebagai platform data acquisition dan sudah kompatibel untuk digunakan dengan berbagai jenis UAV. Lebih jauh lagi, platform ini dapat digunakan sebagai fleet monitoring dari drone yang kita gunakan untuk memantau baterai health dan maintain dari jam terbang sudah berapa jam yang digunakan kepada drone tersebut. Nah, yang kedua untuk proses manage and analyze itu, jadi proses pengolahan data yang dilakukan di ArcGIS SiteScan ini sudah menggunakan aplikasi berbasis website ya dan menggunakan cloud engine yang telah disediakan, dan kita cukup melakukan proses upload data foto udara dan memasukkan setting parameter yang diperlukan seperti memasukkan ground control point, koordinat dari ground control point tersebut dan lain sebagainya. Dan karena post processingnya ini sudah menggunakan platform website, itu memudahkan kita dalam melakukan pengolahan data karena kita dapat menggunakan hardware yang istilahnya tidak ada batasan hardware lah untuk melakukan processing ini. Jadi dengan menggunakan hardware yang atau laptop mungkin yang mid end atau low end itu sudah bisa digunakan, yang penting dengan konektivitas internet yang baik. Selain itu, dengan menggunakan platform yang sama, kita dapat mengelola data-data yang sudah diambil pada periode sebelumnya serta melakukan analisa untuk memperkuat dasar pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, disseminate and collaborate, tentunya output data dari ArcGIS SiteScan ini memiliki compatibility yang baik dengan environment S3 yang lainnya, sehingga dapat digunakan untuk keperluan lebih lanjut. Seperti contohnya di sini, kami dapat menggunakannya untuk keperluan kami di ArcGIS Enterprise kami, kemudian juga bisa dimunculkan di dashboard, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan lebih masuk ke demonya, tapi disclaimer dulu sebelumnya, di sini saya tidak akan menampilkan proses dari awal kita melakukan upload foto untuk mempersingkat waktu, maksudnya dari mulai flight planning dan akuisisi data, tapi mungkin lebih ke bagaimana hasilnya ini ditampilkan di dalam aplikasi yang sudah berbasis web tersebut, dan analisa-analisa apa saja yang dapat kita lakukan di dalamnya. Oke, jadi di video ini kami telah melakukan pengambilan data di salah satu interchange jalan tol Cimanggis Cibitung seksi 2 yang kegiatannya ini sepenuhnya menggunakan platform ArcGIS SiteScan, mulai dari pengambilan data hingga pengolahannya. Ini bisa terlihat kita bisa mengambil atau menentukan titik ground control point-nya yang sudah kita ambil koordinat teliti di titik tersebut menggunakan GPS RTK. Kemudian juga kita bisa melakukan pengecekan hasil dari foto-foto yang diambil dan lokasinya berdasarkan koordinat GPS dari drone. Kemudian juga bisa menampilkan hasil kontur yang bisa kita atur intervalnya dan juga untuk pewarnaannya. Begitu juga untuk DEM atau elevation model, ini bisa kita tampilkan secara interaktif, dan juga ArcGIS SiteScan ini sudah dilengkapi dengan modul cut and fill ya. Jadi kita tinggal memasukkan bidang komparasinya untuk kita menentukan nanti berapa jumlah cut dan fill volumenya yang kita butuhkan di area tersebut. Ini kita bisa atur opacity-nya buat
memperjelas lokasi yang mana yang cut, mana yang fill, berdasarkan pewarnaannya. Kemudian seperti yang mungkin kita ketahui juga ada fitur swipe yang ada di ArcGIS Online. Itu juga bisa kita lakukan di sini berdasarkan data-data imagery atau ortofoto yang sudah pernah kita ambil sebelum-sebelumnya. Jadi kita seperti di sini contohnya, saya bisa melakukan perbandingan progres dari waktu ke waktu dengan menampilkan 2 imagery atau hasil ortofoto yang saya miliki di lokasi yang sama. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya overlay juga seperti di sini ada area of interest atau AOI, bisa kita overlaykan sesuai dengan kebutuhan, mungkin bisa ditampilkan dengan desain drawing 2D, dan di sini kita bisa menampilkan juga untuk 3D point cloud-nya yang sudah disesuaikan besar point cloud-nya itu sendiri supaya bisa menampilkan gambaran yang lebih detail. Dan juga terdapat fitur elevation profile di sini, di mana fitur ini kita dapat melihat penampang melintang ataupun memanjang dari point cloud yang sudah di-generate dari ArcGIS SideScan ini untuk melakukan analisa kira-kira terhadap elevasinya apakah sudah sesuai atau belum. Seperti di sini ada saluran, dan di sini ada pier jembatan, kemudian ruas jalannya secara penampang melintang seperti itu. Oke, dan ini bisa di-save gambarnya untuk kebutuhan lebih lanjut. Nah, untuk pengolahan datanya ini sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Itu di mana kita bisa membuat hasilnya 2D saja atau untuk ortofoto dan DEM-nya saja, tapi kita juga bisa membentuk 3D mesh-nya. Nah, itu bisa kita atur bisa di awal pada saat processing awal, ataupun setelah kita selesai melakukan processing bisa kita lakukan processing ulang juga atau reprocessing sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa memilih untuk mesh engine-nya menggunakan engine apa dan tingkat kedetailannya sejauh apa. Kemudian untuk hasil output-nya juga ini cukup lengkap ya. Ada TIFF, PNG, untuk surface-nya ada DTM, DSM. Dia bisa melakukan automatic filtering juga dari sini. Dan kemudian untuk point cloud-nya bisa dalam bentuk LAS atau LAZ. Dan kemudian ada juga processing report-nya yang dalam bentuk PDF. Dan kalau misalkan untuk mesh-nya itu dalam bentuk SLPK. Yang nanti bisa kita lakukan upload ke ArcGIS portal kita. Selain itu juga apabila kita mau langsung melakukan publish data ke ArcGIS online kita, itu bisa langsung kita koneksikan dan kita lakukan publish data secara seamless. Oke. Atau juga apabila kita mau melakukan sharing data tersebut kepada, seperti contohnya di sini saya mungkin bisa sharing data ke owner project atau mungkin ke konsultan supervisi, itu bisa menggunakan share link yang nantinya dari masing-masing pihak dari eksternal bisa melihat juga hasil dari reality modeling yang telah kita lakukan. Nah, di sini ada fitur yang menarik, yaitu tentang fleet management, di mana kita dapat memantau jumlah dan identitas drone, pilot, dan juga jumlah flight yang dijalankan berdasarkan waktu penerbangan dan durasinya, dan juga baterai mana yang sudah digunakan. Nah, ini tentunya membantu kita dalam maintenance aset drone, di mana seperti yang kita tahu bahwa terdapat umur mesin dan juga umur baterai dari siklus charging-nya yang perlu kita maintain agar performa drone kita atau UAV kita dapat berjalan dengan baik setiap kali kita gunakan. Oke, next. Nah, dari sebelumnya yang seperti sudah dijelaskan oleh Pak Luki, Waskita Karya sudah menerapkan prosedur Waskita di bidang BIM yang dimana di dalamnya berisi setiap project itu harus melakukan monthly update untuk reality modelingnya. Jadi setiap project itu melakukan update fotogrametri setiap bulannya. Nah, sekarang kondisinya per
bulan November ini sudah terdapat 70 ongoing project yang sudah dimigrasikan nih sistemnya ke WebJS Waskita atau GeoBeam Waskita. Nah, berarti ini akan ada 70 project yang akan melakukan update reality modeling di setiap bulannya. Nah, disinilah dapat dibayangkan bagaimana kebutuhan kami dalam pengelolaan data yang begitu masif dan untuk koordinasi dengan berbagai pihak proyek supaya kita bisa mewujudkan misi dari digitalisasi konstruksi kami. Oleh karena itu, ArcGIS SiteScan ini diharapkan menjadi jawaban dari permasalahan tersebut. Untuk di video yang saya tampilkan ini mungkin akan lebih ke analisa-analisa apa saja yang dapat dilakukan. Seperti contohnya di sini kita bisa melakukan photo inspection tool atau mungkin lebih mudahnya kita bisa melakukan atau menambahkan isu. Jadi kita bisa pinpoint misalkan ada sampah menyangkut di area drainase tol gitu. Yaitu mungkin tolong segera dibersihkan. Nah, ini nanti akan langsung terkoneksi dengan data-data di WebJS kami sehingga dari petugas QHSE akan segera menindaklanjuti hal tersebut. Kemudian juga ada fungsi seperti volume tool. Ini digunakan untuk melihat perhitungan volume cut and fill dengan visualisasi yang lebih jelas dan interaktif, di mana surface comparison dengan surface hasil reality model yang telah kita ambil itu bisa dibandingkan secara langsung, sehingga dapat tergambar jelas di posisi mana yang kita harus mengerjakan pekerjaan cut dan di posisi mana yang harus mengerjakan pekerjaan fill secara akurat gitu. Nah, di sini dapat dilihat di gambarnya kita seperti wireframe ini tampilannya ya untuk si surface dari fotogrametrinya. Dan yang kuning ini comparison surface yang dibuat datar untuk menggunakan visualisasi. Jadi, nah itu yang di bagian atas yang bidang kuning itu berarti harus di-cut dan yang di bagian bawahnya itu berarti harus di-fill. Untuk perumpamaan contohnya seperti itu. Ini bisa diterapkan di berbagai aplikasi ke depannya dan perhitungan volumenya pun bisa langsung ditampilkan di sini. Nah, lebih lanjutnya lagi, kami sebagai perusahaan konstruksi yang telah mengintegrasikan teknologi BIM dan GIS, dapat memanfaatkan parameter BIM menjadi atribut GIS sehingga kami dapat melakukan monitoring langsung terhadap model BIM itu sendiri. Dengan cara mengisi parameter itu di model BIM kami, dengan status konstruksinya seperti sudah terpasang, target minggu ini, ataupun belum terpasang, dan kemudian kami dapat mengatur simbologinya berdasarkan status konstruksi tersebut, dan kita dapat membandingkannya dengan hasil reality model, sehingga memberikan visualisasi yang lebih jelas terkait gambaran progres proyek yang kami kerjakan. Nah, ini seperti contoh yang warna kuning itu baru dipasang di minggu ini untuk girdernya, jadi terlihat juga di reality modelingnya di sampingnya, itu yang baru selesai dilakukan pekerjaan. Dan di sini apabila kita klik akan muncul pop-up yang berisi data-data parameter dari BIM itu sendiri yang sudah disesuaikan tampilannya. Oke. Nah, terakhir mungkin saya perlu menyampaikan key benefits-nya ya, untuk merangkum penjelasan saya dari awal itu. Peran ArcGIS SiteScan ini dalam siklus konstruksi itu sebenarnya ada di berbagai tahap ya, dan paling penting mungkin di bagian pembuatan desain konstruksi itu sendiri, kemudian pada saat monitoring pelaksanaan konstruksi, serta pada saat monitoring operasional konstruksi. Nah, yang pertama itu untuk key benefits-nya, dengan menggunakan ArcGIS SiteScan ini, keuntungan yang dapat kami dapatkan itu dapat menghandle data yang sangat banyak dan besar. Seperti yang sebelumnya saya tampilkan, sudah terdapat 70 proyek ongoing dan mungkin akan bertambah lagi ke depannya yang akan melakukan updating setiap bulan, sehingga ini akan memudahkan workflow kami dalam melakukan update reality modeling tersebut. Kemudian yang kedua, ini dapat memangkas waktu dan biaya dalam produksi reality modeling dengan memanfaatkan processing on the cloud. Sehingga kita dapat meminimalisir budget untuk spesifikasi hardware yang kita gunakan. Jadi
Yang penting koneksi internetnya kita pastikan stabil untuk uploading data dan download data. Kemudian untuk spek hardware-nya tidak perlu yang high end atau menggunakan laptop gaming yang memiliki spesifikasi tinggi. Kemudian yang ketiga ini, seperti yang sudah banyak saya tampilkan juga sebelumnya, analisa dapat dilakukan dengan sangat beragam ya, banyak variasi analisa yang dapat dilakukan untuk kita melakukan implementasi location intelligence dengan baik, dan fitur yang dimiliki tidak hanya terbatas yang ada di ArcGIS SiteScan saja, tapi dapat kita olah lebih lanjut lagi menggunakan aplikasi desktop seperti ArcGIS Pro maupun yang ada di portal ArcGIS Online. Kemudian, nah karena ArcGIS SiteScan ini merupakan bagian dari environment Esri, sehingga kita dapat melakukan sharing data secara seamless, baik itu publishing ke ArcGIS Enterprise Portal yang kami miliki, maupun ke environment lain, karena sifat atau tipe datanya itu umum ya. Dan yang terakhir, yang tadi juga sempat saya jelaskan, itu ada fitur fleet management yang dapat meminimalisir kemungkinan kerusakan armada UAV yang kita miliki dengan melaksanakan maintenance yang baik terhadap mesinnya, terhadap baterainya, karena tercatat sudah berapa kali terbang dan sudah berapa kali siklus baterai itu dilakukan pengecasan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.